Setelah meninggalkan rumah sakit, Henry menelepon Amber. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan saat ini, dia ingin menemani Florence. Tapi Amber mengatakan di telepon bahwa mereka berdua hampir selesai makan dan akan pergi ke taman bermain. Jadi Henry membuat janji dengannya untuk bertemu di taman bermain pada sore hari, kemudian mengakhiri panggilan. Tuan Chenlong, ini benar-benar baik, aku tidak menduga Tyson mau mengaku dengan mudah. Ketika Min Fook mengatakan ini, Henry mengangguk, setuju dengan apa yang dia katakan. Meskipun Henry bisa menggunakan beberapa cara untuk membawa Tyson pergi, akan merepotkan jika Tyson tutup mulut. Untungnya dia berinisiatif untuk mengungkap kebenaran dengan sendirinya. Tapi berpikir bahwa dia koma karena diracun membuat Henry marah. Jika bukan karena diracun, dia tidak akan koma selama 7 tahun, dan Florence tidak akan menjalani kehidupan yang sulit. Bahkan kematian ibu dan pacarnya tidak akan terjadi, semua ini salah orang yang meracunnya. Oleh karena itu, Henry diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli siapa yang meracuninya, dia akan buat pihak lain membayar dengan nyawanya. Van melaju sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di sebuah restoran kecil di lantai bawah daerah perumahan. Dapat dilihat dari restoran kecil yang diatur oleh Min Fook bahwa dia adalah junior Winona dan Jimmy yang tidak pintar berbaur. Tapi bisa dimaklumi kalau dipikir-pikir, orang berusia 40 tahun masih melakukan pekerjaan seperti ini, apa yang bisa dia lakukan dengan baik. Restorannya kecil tapi bersih dan higienis. Henry bukan orang yang pilih-pilih, jadi dia dan Min Fook makan siang di sini. Namun, setelah mereka berdua selesai makan, dia memilih untuk membayar tagihan, tidak membiarkan Min Fook membayarnya. Tuan Chenlong, jangan seperti ini, kamu adalah tamuku, harusnya aku. Min Fook bergegas ingin membayar tagihan, tapi pada akhirnya tetap Henry yang membayarnya. Kemudian langsung meminta Min Fook mengantarnya ke taman bermain. Tapi Min Fook malah berkata, Tuan Chenlong, kamu harus bertamu ke rumahku. Rumah kontrakanku ada di lantai atas. Henry tidak tertarik untuk pergi ke tempatnya, tapi dia tidak bisa menolak permintaan keras kepala Min Fook, jadi dia terpaksa setuju. Baru setelah mengikuti Min Fook ke atas dan memasuki pintu, Henry benar-benar mengerti mengapa Min Fook bersikeras ingin dia ke rumahnya. Bukan karena rumah sewaan Min Fook yang begitu mewah, tapi karena dalam ruang 50 atau 60 meter persegi, kecuali tempat tidur, meja dan kursi, sisanya adalah semua hal yang berhubungan dengan Henry. Dindingnya ditutupi dengan poster Henry. Semuanya adalah poster lama yang diambil 7 tahun yang lalu selama promosi di arena pertarungan bawah tanah dan kertas segel minyak yang telah menguning oleh asap. Ada juga kalender meja di atas meja yang juga berasal dari 7 tahun yang lalu. Henry masih ingat bahwa itu adalah acara yang diadakan di arena pertempuran bawah tanah pada waktu itu. Kalender meja emas edisi terbatas yang dibuat dengan foto-fotonya, saat itu harganya mahal, ada foto-foto lama dan celana olahraga yang ditandatangani. Yang paling mengejutkan Henry adalah ada 2 laci CD. Setiap CD memiliki label yang sudah menguning karena usia. Label itu merekam pertandingan yang dimainkan Henry. Mengambil CD, Henry memandang Min Fook, barang-barang ini sudah ketinggalan zaman sebelum aku koma. Saat itu, aku menggunakan USB dan hard disk untuk menyimpan video. Kenapa kamu masih menggunakan CD? Min Fook menjawab, aku tidak mengerti tentang hal-hal itu, jadi aku menyuruh seseorang untuk menyalin video dari ponselku ke komputer. Aku takut itu akan hilang, jadi aku menyuruhnya menyalinnya ke CD. Sehingga aku tidak perlu khawatir akan kehilangannya. Ketika mengatakan ini, Min Fook tampak sangat malu, seperti pria yang sedang mengaku pada gadis yang disukainya. Sulit membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang berusia 40-an. Bahkan mereka yang disebut penggemar sejati mungkin tidak segila dia. Semua hal tentang Henry ada di seluruh rumah. Melihat ini, Henry akhirnya mengerti mengapa Min Fook begitu bersemangat saat pertama kali bertemu dengannya. Melihat semua yang disimpan Min Fook, Henry dipenuhi dengan emosi. 7 tahun penuh telah berlalu,
para temannya dulu tidak ada yang mengingatnya. Arena pertempuran juga telah melupakannya, tapi Minfuk, seorang pria yang tidak dikenalnya, menyimpan semua hal tentang dirinya, mempertahankan pemujaan dan rasa hormat untuk dirinya sendiri. Saat dia mendekat, Henry yang tidak dapat mengungkapkan emosi batinnya memeluk Minfuk erat-erat. "Terima kasih." Minfuk sangat senang, tapi dia selalu merasa aneh bagi pria untuk berpelukan, bahkan jika berpelukan dengan seorang idola. Jadi dia berkata dengan malu, "Tuan Chenlong, aku normal, tidak perlu memeluk begitu erat." Duduk di kursi, Henry mengobrol dengan Minfuk yang sedang duduk di tempat tidur, membicarakan tentang kehidupan Minfuk. "Tahun ini, aku baru berusia 40 tahun, jadi seorang pria paruh baya. Aku pernah menikah sebelumnya, dan berpikir untuk berhenti melakukan pekerjaan seperti ini, lalu mencari pekerjaan yang stabil untuk menghidupi keluargaku, untuk membahagiakan istriku. Tapi kemudian istriku meninggalkanku karena aku tidak punya uang, orang tuaku juga meninggal, jadi aku tidak perlu khawatir lagi menjalani kehidupan seperti ini. Ada baiknya menjadi gelandangan tua yang berkeliaran, jauh ibis santai dan nyaman." Ini adalah sikap Minfuk terhadap kehidupan, malas dan tidak termotivasi. Memang, jika seseorang tidak memiliki dukungan emosional, tidak ada motivasi untuk bekerja keras. Jika bukan karena Florence, Henry tidak akan bertarung seperti sekarang, jadi dia bisa memahami pikiran Minfuk. Namun, memahami bukan berarti mendukung. Jarang sekali masih ada penggemar yang mendukungnya dan menjadi fans kerasnya seperti ini, jadi Henry memutuskan untuk membantunya. "Kembalilah ke kota Toyama bersamaku. Kamu tahu tentang arena pertempuran bawah tanah. Aku akan berbicara pada Wilona untuk memintamu sebagai asistenku dengan gaji bulanan 20 juta. Mendengar ucapan Henry, Minfuk sangat bersemangat hingga dia berdiri dan mengepalkan tinjunya. "Tuan Chenlong, selama aku bisa mengikutimu, aku tidak butuh uang. Aku selalu ingin mengikutimu, tapi aku tidak memiliki kemampuan apapun. Aku khawatir kamu tidak akan melihatku, aku." Semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat dia, hingga pada akhirnya dia tidak bisa berkata-kata dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dia sangat bersemangat, "Tuan Chenlong, terima kasih Tuan Chenlong, terima kasih." Selain mengungkapkan kegembiraan ini dengan terima kasih, Minfuk benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Henry menepuk pundaknya, "Kamu tidak perlu berterima kasih dan kamu tidak perlu memanggilku Tuan Chenlong, panggil saja aku dengan namaku." Bagaimanapun, Minfuk berusia 40 tahun, jadi Henry merasa tidak nyaman dipanggil seperti itu. Tapi Minfuk bersikeras, tidak peduli seberapa keras Henry menyuruhnya, dia tidak akan mau melakukan itu, jadi Henry pada akhirnya menyerah. Setelah menerima Minfuk, Henry mengobrol dengannya beberapa menit lagi dan kemudian sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. "Minfuk, apakah ada arena pertempuran bawah tanah yang besar di kota Kansan?"